Jumpa lagi dengan saya di video kali ini. Seringkali kita dalam bergaul menemukan kedamaian, kenyamanan, dan kebahagiaan. Tetapi bisa jadi sebaliknya bahwa kita justru menemukan ketidaknyamanan, ketidakenaan, ketidakbahagiaan, keterlukaan, dan ketersakitan. Itu seringkali dialami orang di luar sana, di masyarakat. Bahkan saya pun juga pernah mengalami di masa seperti sekarang ini sejak dulu. Dalam hubungan pertemanan, persahabatan, dalam sebuah hubungan di dunia kerja, begitu ya. Kadang saya merasa, kenapa sih orang kok tidak bisa membina hubungan dengan sebuah hubungan yang lebih enak dan nyaman begitu ya, yaitu sama-sama saling membahagiakan, menyamankan ya, gitu. Ya mungkin karena tidak adanya ilmu atau yang kita pelajari sebuah syarat prinsip sebuah hubungan yang baik, hubungan yang harmonis, yang membahagiakan dan nyaman. Oke, untuk kali ini simak dan tonton sampai habis. Saya akan berikan sebuah syarat bahwa pentingnya membina hubungan yang baik ya. Apa yang diperlukan, syaratnya itu apa saja agar terjadi kenyamanan dalam setiap hubungan yang kita lakukan dengan manusia lain. Pertama adalah syaratnya adalah adanya timbal balik, saling atau aksi dan reaksi. Ini penting. Dalam ilmu sosiologi pun bahwa yang dinamakan interaksi, syaratnya itu adalah harus timbal balik. Harus ada hubungan aksi dan reaksi. Ada kata saling di situ. Tapi kenyataannya seringkali kita tidak menemukan itu dalam sebuah hubungan pertemanan, perjodohan, persahabatan, persaudaraan, ya, hubungan dalam kita di dunia pekerjaan kita dengan orang seprofesi. Seringkali bisa jadi kita berusaha menginginkan itu, menginginkan saling berbagi, saling merasakan apa yang kita rasakan saat kita bersedih. Seringkali kita hanya menemukan keegoisan, menemukan individualisme dalam sebuah hubungan. Saat kita berusaha untuk ya menjadi sahabat, teman yang mau berbagi, ya, kita mendengarkan teman yang mau keluh kesah, ya, kita membantu. Tapi terkadang balasannya tidak sebagaimana kita harapkan. Mereka tidak membalas yang sama. Mereka tidak merasa penting bahwa untuk saling berbagi. Apakah ini yang dinamakan sebuah interaksi, sebuah hubungan yang harmonis, bahagia dan menyamankan? Tentu masih jauh. Maka syarat ini penting ya, bahwa kita harus membina hubungan dengan saling berbagi, aksi dan reaksi. Alam pun berbuat yang sama, mau mereka membalas atas apa yang kita lakukan. Hewan tentunya juga mau mereaksi dengan apa yang kita lakukan. Hewan dibuat tunduk sama Tuhan, masuk juga tumbuhan, karena mereka memang makhluk yang dibuat tunduk oleh Tuhan kepada kita. Bayangkan kalau seandainya hewan itu protes, demo ya, melawan kita. Jadi mereka itu tanda petik melayani kita. Bumi juga memberikan yang terbaik buat kita. Hewan, tumbuhan, terkadang manusia dengan kehendak bebasnya berbuat semena-mena, berbuat arogan dan merusak bumi ya, dan menyakiti hewan dan tumbuhan. Itulah kadang-kala memang manusia. Apalagi pada manusia lain, terkadang mereka juga tidak berbuat yang sama untuk berbuat saling, adanya aksi dan reaksi. Jadi saat pertama adalah adanya timbal balik, aksi dan reaksi. Ini penting ya dalam sebuah hubungan. Salah satu pihak jika tidak melaksanakan ini, maka yang timbul mereka akan tersakiti, mengalami kelukaan, tidak nyaman dalam hubungan ini, ya, tidak merasa bahagia. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah adanya kecocokan. Nabi berkata bahwa
sesungguhnya komunikasi itu adalah antara roh dengan roh. Sesungguhnya jika roh itu memiliki kecocokan, kesesuaian, mereka akan menyatu. Jika tidak cocok, mereka akan menjauh. Ini sudah terjadi hukum alam. Burung yang sejenis akan hinggap di dahan yang sama. Jadi tidak heran jika ada orang ya mengumpul ya bersatu dalam sebuah hubungan karena kesamaan pikiran, kesamaan ideologi, kesamaan cita-cita, impian, hobi, ya minat dan bakat, juga yang lainnya. Jika kemudian mereka tidak cocok, mereka otomatis tidak akan bisa dipaksakan, mereka akan menjauh. Jadi apapun sebuah hubungan yang dipaksakan, ya itu tidak akan menemukan sebuah kebahagiaan dan kenyamanan. Termasuk dalam sebuah perjodohan, bisa jadi salah satu pihak ada yang terluka dan tersakiti. Jadi penting kecocokan ini dalam sebuah hubungan agar terjadi kebahagiaan. Oke, itu yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jumpa lagi dengan saya. Terima kasih.